Hai semuanya, selamat datang di channel Nonton Singkat. Bersama saya Mary, tidak lupa saya mendoakan semoga kita semua sehat selalu. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel Nonton Singkat. Saya sarankan untuk menyiapkan segelas kopi serta makanan untuk menemani suasana menonton kalian. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Black Widow. Film Black Widow itu sendiri baru saja ditayangkan pada bulan Juli kemarin. Tidak perlu berlete-lete, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita dibawa ke sebuah kota Ohio pada tahun 1995. Di sini memperlihatkan seorang anak berambut biru dan seorang anak lagi berambut kuning sedang asik bermain bersama. Tidak disangka anak berambut kuning terjatuh, mengetahui hal itu ibunya pun segera datang. Dengan bujuk rayu sang ibu, akhirnya anak berambut kuning pun berhenti menangis. Kini malam pun tiba. Terlihat ibu dan anak sedang mempersiapkan makan malam mereka. Seketika makan malam pun gagal saat sang ayah mengajak mereka untuk segera pergi. Singkat cerita, mereka pun tiba di suatu tempat, dan dengan terburu-buru mereka memasuki pesawat yang dikemudikan oleh sang ibu. Di waktu yang bersamaan, polisi pun datang. Demi melindungi keluarganya, sang ayah terlibat baku tembak dengan para polisi. Di sini terlihat ibu terkena tembakan dan terluka. Mengetahui hal itu, anak berambut biru pun berusaha membantu ibu untuk mengendalikan pesawat mereka. Dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, akhirnya sang anak pun mampu mengendalikan pesawat. Scene pun beralih. Kini mereka tiba di Kuba. Terlihat mereka disambut oleh banyak tentara. Di sini kita mengetahui satu persatu identitas mereka. Pria berkacamata adalah Jenderal Dreykov, ayah bernama Alexei atau yang dikenal The Red Guardian, ibu bernama Melina, anak berambut kuning bernama Yelena, dan sudah pasti anak berambut biru adalah Natasha. Yelena yang ingin menghampiri Alexei tiba-tiba dihalangi oleh para tentara. Melihat kejadian itu, Nat berusaha melindungi Yelena dengan merebut pistol dari salah satu tentara. Alexei pun berusaha untuk menenangkan mereka berdua. Namun di sini tiba-tiba tentara menghampiri dan menyuntikkan obat bius yang membuat mereka berdua tidak sadarkan diri. Berikutnya kita diperlihatkan ada begitu banyak anak-anak yang ditahan bersama Natasha. Pada saat disinilah Natasha dan Yelena pun berpisah. Diketahui anak-anak ini dilatih untuk menjadi mata-mata dan pembunuh yang mematikan. Dan ternyata dalang dibalik ini semua adalah, ya siapa lagi kalau bukan Jenderal Dreykov. Kini kita dibawa pada 21 tahun ke depan. Terlihat Nat yang sudah tumbuh dewasa. Namun di sini Nat menjadi buronan polisi akibat penyerangan Raja Wakanda. Sepertinya latar waktu film ini berada setelah film Captain America Civil War yang dirilis pada 2016 lalu. Adegan pun beralih. Di kota Maroko terlihat ada sniper dan pasukannya sedang mengincar sesuatu. Terlihat salah satu sniper pun mengejar seseorang. Kita sebut saja dia Lisa. Hingga terjadilah pertikaian yang membuat Lisa tertusuk di bagian perut. Lisa yang masih bertahan seketika menyemprotkan sesuatu yang membuat sniper itu pun tersadar. Ya, kita sebut saja itu gas cinta. Ternyata gas cinta yang disemprotkan oleh Lisa tadi mampu melepaskan sniper dari pengaruhnya Jenderal Dreykov. Disinilah kita mengetahui bahwa sniper itu ternyata Yelena yang telah tumbuh dewasa. Setelah kejadian inilah Taskmaster pun diaktifkan. Beralih pada Natasha yang berada di Norwegia. Nat yang baru selesai belanja sembako bergegas untuk pulang.
Sesampainya di rumah, Nat melihat temannya yang sedang tertidur nyenyak di atas kasurnya. Sebut saja dia John. Di sini John memberitahu ada beberapa barang Nat yang berasal dari Budapest. Bila kita amati, ada sebuah kotak hitam yang sama persis dengan kotak yang dibawa Yelena tadi. Singkat cerita, Nat yang berniat untuk pergi membeli bensin tiba-tiba diserang oleh Taskmaster dan baku hantam pun tak terhindarkan. Ternyata Taskmaster mengincar sebuah kotak hitam yang ada di mobil Nat. Menyadari hal itu, Nat pun berusaha menghalanginya, dan Nat berhasil mengambil isi dari kotak hitam tersebut. Meskipun dirinya harus terjatuh ke dalam sungai. Nat yang berhasil selamat baru menyadari bahwa isi dari kotak hitam itu berasal dari Yelena. Selanjutnya kita dibawa ke Budapest. Di tempat inilah Nat dan Yelena dipertemukan. Karena masih ada keraguan di antara keduanya, terjadilah pertarungan yang berakhir ketika Yelena hampir kehabisan nafas. Singkat cerita, Yelena pun menjelaskan tentang gas cinta itu. Di sini diketahui bahwa gas itu mampu melepaskan dari pengaruhnya Dreykov. Namun Nat masih terlihat belum mempercayai ucapannya Yelena. Di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan janda. Di film ini kayaknya janda lagi naik daun ya. Lanjut. Nat dan Yelena berusaha kabur, namun diikuti oleh salah satu janda dan akhirnya janda itu pun terjatuh. Terlihat janda ini tidak ingin membunuh Nat, namun tubuhnya sedang dikendalikan sehingga janda pun mengarahkan tembakan ke wajahnya sendiri. Dan akhirnya janda pun tewas. Melihat kejadian inilah Nat pun mempercayai yang dikatakan Yelena tadi. Tidak berhenti di situ, kini Nat dan Yelena pun dikejar lagi oleh Taskmaster. Namun dengan kecerdasannya Nat, akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran Taskmaster. Di sini terlihat Nat mengingat lagi masa lalunya, di mana dia diberikan misi untuk membunuh Dreykov dengan mengorbankan anaknya Dreykov. Scene pun beralih. Terjadi perbincangan antara Nat dan Yelena. Diketahui ternyata mereka berdua bukanlah saudara kandung. Melina dan Alexei pun bukanlah orang tua asli mereka. Singkat cerita, mereka berdua pun sepakat untuk mencari Red Room dan membunuh Dreykov. Siang harinya, Nat dan Yelena mendatangi John. Lalu mereka pun pergi menggunakan helikopter yang telah disediakan oleh John, dengan tujuan membebaskan Alexei yang berada di penjara. Saat berusaha membebaskan Alexei, mereka mendapat perlawanan dari para penjaga dan terjadilah baku tembak. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Alexei bisa mereka selamatkan. Di dalam helikopter, mereka berusaha menginterogasi Alexei untuk mencari tahu keberadaan Red Room. Namun, Alexei tidak mengetahuinya sama sekali. Alexei pun sempat memberitahu bahwa hanya Melina yang mengetahui keberadaan Red Room. Singkat cerita, mereka yang kehabisan bahan bakar terpaksa melanjutkan berjalan kaki menuju kediamannya Melina.
Setibanya di sana, terjadilah reuni keluarga yang sangat singkat. Back together again. Nat yang fokus pada tujuannya menanyakan keberadaan Drekop. Tiba-tiba Melina memperlihatkan cara Drekop mengendalikan para janda. Breathing. What do you do? Nat yang merasa kecewa akhirnya marah dan mengatakan bahwa keluarga mereka adalah palsu. Yelena merasa tidak terima dengan ucapannya Nat, akhirnya pergi. Disusul oleh Alexei yang mencoba untuk menenangkan Yelena. Di sisi lain, Nat mengetahui bahwa ibu kandungnya dibunuh oleh Drekop ketika mencarinya. Nat yang tampak tegar berusaha menyadarkan Melina, namun Melina sudah terlanjur memberitahu Red Room tentang keberadaan mereka. Tidak lama kemudian mereka pun diserang dan dibawa ke Red Room. They think. Sorry. Setibanya di Red Room, Melina segera memasuki ruangannya Drekop. Terjadi sedikit perbincangan di antara mereka. Di sisi lain, terlihat Yelena yang sedang terikat dan Natasha serta Alexei terkurung di sebuah ruangan kaca. Tidak butuh waktu lama, Drekop pun menyadari penyamaran mereka. Ternyata yang kita lihat sosok Melina tadi adalah Natasha, dan yang terkurung bersama Alexei adalah Melina. Diketahui bahwa ini adalah strategi yang dibuat oleh Melina. Dengan alat komunikasi yang dipasang pada Yelena, Melina memberitahu ada sebuah pisau yang terpasang di ikat pinggangnya. Akhirnya Yelena pun berhasil lolos. Scene pun beralih. Pada adegan ini kita mengetahui bahwa sosok Taskmaster adalah putrinya Drekop yang bernama Antonia. Ternyata Antonia selamat dari ledakan yang dilakukan oleh Nat. Namun sebagian wajah Antonia mengalami kerusakan. Akhirnya Drekop memasang chip di belakang leher Antonia sehingga menjadikannya pembunuh yang mematikan. Melihat Antonia pergi, Natasha pun berusaha untuk membunuh Drekop. Namun keanehan pun terjadi. Ya, terlihat jelas Natasha tidak bisa melukai Drekop. Bahkan menyentuhnya saja pun tidak bisa. Dengan bangga, Drekop mengatakan siapapun yang mencium feromonnya akan mencegah orang tersebut untuk melakukan kekerasan terhadapnya. Di sisi lain, terlihat Yelena sedang mencari tempat disimpannya gas cinta, sedangkan Melina berusaha mengendalikan Red Room. Menyadari hal itu, tiba-tiba Drekop mengurung Melina di ruangan tersebut. Beralih pada Nat yang dengan sengaja memancing emosinya Drekop sehingga Nat dihajar oleh Drekop sampai babak belur. Namun dengan cara itulah Nat berhasil membuat Drekop membuka database-nya. Adegan pun memperlihatkan Yelena yang berhasil menemukan gas cinta, Melina yang berhasil lolos melalui ventilasi udara, dan Alexei yang sedang bertarung dengan Antonia. Kembali lagi pada Nat. Setelah mengetahui semuanya, Nat pun teringat perkataan Melina tentang cara memblokir indera penciuman dengan memutuskan saraf. Dan akhirnya sarafnya pun putus. Gila dong. Mengetahui hal itu, Drekop dengan gesit mengaktifkan panggilan darurat. Di sini diperlihatkan lagi pada Melina yang sedang melawan pasukan Drekop
hingga hancurnya salah satu mesin Red Room dan Red Room akan segera hancur. Yelena yang menuju para janda dikagetkan ketika melihat ruangan itu kosong tanpa penghuni. Ternyata para janda sedang menuju ke ruangannya Dreykov. Berikutnya Alexei yang kewalahan melawan Antonia terselamatkan berkat kehadirannya Melina. Dan kini Antonia pun terkurung di ruangan kaca. Adegan pun beralih pada Dreykov yang sedang dihajar balik oleh Natasha. Namun tiba-tiba Nat diserang dari belakang oleh para janda dan pertikaian pun terjadi. Nat yang sudah tidak berdaya kini terselamatkan berkat Yelena. Yelena berhasil meledakkan gas cinta tepat di atasnya para janda dan mereka pun mulai tersadar. Pada adegan ini terlihat Red Room sudah mulai hancur sebagian. Namun Nat masih menyempatkan diri untuk menyalin semua database milik Dreykov. Setelah berhasil menyalin semuanya, Nat pun berusaha untuk keluar. Di luar Red Room terlihat Alexei dan Melina berusaha mengendalikan pesawat dan berniat untuk menyelamatkan Nat dan juga Yelena. Namun sayangnya pesawat mereka hilang kendali. Di sisi lain, Nat yang tidak tega melihat Antonia terkurung dan berusaha untuk melepaskannya. Ledakan yang semakin parah membuat Nat hampir terjatuh dan beruntungnya dia masih selamat. Ya, namanya juga tokoh utama ya. Terlihat Dreykov berusaha memasuki pesawat. Yelena yang melihat kejadian itu langsung mengejar Dreykov dan berhasil menghancurkan bagian dari pesawat itu. Dan pesawat yang ditumpangi Dreykov pun meledak. Nat yang melihat Yelena terpental bergegas untuk melompat. Dan Yelena pun berhasil terselamatkan. Di saat Nat berhasil menyelamatkan Yelena, Antonia pun datang. Terjadi sedikit adu gelut antara Nat dan Antonia. Namun dengan kelincahannya Nat berhasil membuka helm Antonia dan menyemprotkan gas cinta tepat di wajahnya. Dan kini Antonia pun tersadar. Mengetahui Antonia telah sadar, Nat meminta maaf lalu pergi mencari Yelena. Setelah menemukan Yelena, haru keduanya pun pecah. Di sisi lain terlihat Melina dan Alexei juga berhasil selamat. Dari kejauhan kita diperlihatkan mobil polisi yang sedang menuju ke lokasi. Akhirnya Nat meminta mereka semua untuk pergi dan menyelamatkan para janda-janda di seluruh dunia. Di waktu yang bersamaan, pesawat pun tiba. Terlihat para janda-janda datang untuk menjemput mereka. Akhirnya mereka semua pergi dan hanya tertinggal Nat seorang diri. Beberapa minggu kemudian terlihat Nat mengendarai sepeda motor menuju ke arah John. Setibanya di sana terjadi sedikit perbincangan antara mereka. Setelah itu Nat pun pergi menggunakan jet yang telah disediakan oleh John. Dan film pun berakhir. Ya, seperti itulah alur cerita dari film Black Widow. Di akhir film ini terdapat sneak peek atau bocoran film berikutnya, di mana memperlihatkan Yelena sedang berada di makamnya Natasha. Ya, kita tunggu saja kelanjutan dari film Black Widow ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jika ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Atau jika Anda ingin request genre film, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, jangan lupa bahagia dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.